Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Denny, Pak Adi? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan coaching pada hari ini, terlebih dahulu saya sebagai pengamat akan menyampaikan rubrik penilaian. Jadi kita akan lihat nanti rubrik penilaian itu yang akan dilihat adalah apa yang dilakukan oleh coach terhadap coachingnya, kemudian kita lihat prinsip coachingnya nanti, apakah coaching itu memiliki posisi kemitraannya bagaimana, kemudian proses kreatifnya seperti apa, kemudian memaksimalkan potensi seperti apa. Jadi kita akan yang akan dilihat prinsip coachingnya seperti itu. Kemudian nanti Pak Adi yang sebagai coach, apa yang ingin Pak Adi kembangkan untuk kompetensi coachingnya? Saya perlu kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Oke. Jadi Pak Adi nanti yang ingin Pak Adi kembangkan untuk kompetensi coachingnya itu adalah tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Iya. Kemudian biar lebih spesifik Pak, mau diobservasi nanti bagian kompetensi yang akan dilihat itu khusus di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kira-kira Pak, untuk mencapai kompetensi yang Bapak ingin capai itu, indikator yang Bapak ingin capai itu apa saja yang Bapak ingin gunakan untuk sampai pada tujuan? Indikatornya indikator tercapainya pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan ini kan mengarahkan seorang coach. Ya. Jadi bagaimana seorang coach itu bisa memahami masalah atau kompleksitas dari hal yang dihadapinya. Ya. Nah, dia bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu dia bisa berpikir, ya. Bisa mengeluarkan ide-ide, ya. Sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Coach itu bisa memahami atau memberi gambaran yang utuh dari apa yang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Coach bisa memahami sehingga dia bisa berpikir bagaimana cara mencari solusi dari masalahnya. Oke, berarti Pak Adi nanti indikator yang Pak Adi ingin capai untuk pengembangan kompetensi coaching ini adalah Pak Adi ingin kan agar coachingnya itu bisa memahami gambaran-gambaran sehingga dia bisa mencari solusinya. Seperti itu ya? Iya, seperti itu. Ya, jadi itu nanti yang akan diamati ya. Jadi dari rubrik penilaian kita ini adalah yang saya bisa kembali ulang adalah prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian nanti di indikator ketercapaian yang Pak Adi sebagai coach yang ingin dicapai itu adalah Pak Adi menginginkan coach itu bisa memahami gambaran-gambaran permasalahannya sehingga dia bisa mencari solusinya. Seperti itu ya Pak Adi? Iya, betul Ibu. Baik, kalau begitu kita sudah
klop dengan kita punya rubrik penilaiannya kita, saya persilakan kepada Pak Adi sebagai coach untuk mengcoaching coachingnya. Saya persilakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah baik, Pak Adi. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi apa nih topik yang perlu kita bicarakan malam ini? Iya Pak Adi, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Adi telah meluangkan waktu pada kegiatan coaching kali ini. Saya menginginkan untuk di coaching pada hari ini, pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam coaching ini, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi Pak Denny ingin mendiskusikan tentang proses pembelajaran di kelas ya? Iya, betul Pak Adi. Iya. Tujuan akhir dari percakapan ini atau diskusi ini apa yang ingin dicapai oleh Pak Denny? Salah satu yang ingin saya capai Pak Adi adalah bagaimana mengoptimalkan waktu pada saat proses pembelajaran, salah satunya pada kegiatan praktek, karena model kurikulum yang digunakan di sekolah saya itu masih menggunakan kurikulum K13, di mana mata pelajarannya itu terintegrasi dan menurut saya sangat rumit untuk memaksimalkan waktu. Jadi tujuan akhirnya ingin memaksimalkan waktu proses pembelajaran, terutama praktek itu ya? Iya Pak. Oke, siap. Iya. Baik Pak Adi. Jadi apa sih sebenarnya keinginan dari Pak Denny sendiri ya? Maksudnya gambaran ini kan memaksimalkan waktu. Menurut Pak Denny selama ini proses KBM atau pembelajaran yang Pak Denny lakukan ada kendala dalam persoalan waktu tersebut? Baik Pak Adi, iya. Salah satu yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di sekolah, di kelas itu, khususnya SD 12, kelas 6, adalah memaksimalkan waktu, karena pertama adalah proses pembelajarannya yang dimana mata pelajarannya itu terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Nah, salah satu contohnya adalah kemarin saya melakukan kegiatan praktek pada pembelajaran tema 1, subtema 2, itu pembelajaran 3 mengenai pembelajaran IPA. Di dalamnya itu terintegrasi juga dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Manakala saya melakukan praktek itu mengenai kegiatan mencangkok. Jadi kegiatan mencangkok ini tujuannya itu adalah perkembangbiakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Jadi salah satunya itu adalah dengan kegiatan mencangkok. Mencangkok di sini kegiatannya itu selain mencangkok adalah kegiatan menstek dengan menyambung. Dalam memaksimalkan waktu itu semestinya kalau dalam K13 itu dalam satu pembelajaran itu mestinya sudah harus tuntas dalam sehari. Jadi sementara di dalam pembelajarannya itu ada terdapat 3 indikator yang harus dicapai, yaitu salah satunya adalah ketiga-tiganya itu adalah kegiatan mencangkok, menstek, dan menyambung. Dalam hal ini kegiatan yang masih saya laksanakan adalah mencangkok. Sembari mencangkok, kegiatan itu Anda lakukan sehari, kegiatan proses pembelajarannya itu di luar, kemudian sembari hasil dari cangkokannya tadi itu
disusun dalam sebuah laporan, anak-anak menyusun laporan, jadi penggunanya menggunakan rubrik penilaian bahasa Indonesia. Rubrik Seperti penilaian itu. bahasa Indonesia. Iya, iya. Jadi satu tujuan pembelajaran tadi ada 3, mencangkok, men-stack dengan apalagi satu tadi? Menyambung. Menyambung ya. Nah, Iya. apakah ketiganya ini memang harus diselesaikan dalam satu waktu atau memang bisa diatur waktunya mungkin di lain atau bagaimana? Semestinya kalau dalam tuntutan kurikulum K13 itu proses pembelajarannya itu kan begini. Dalam satu tema itu terdiri dari 3 subtema. Jadi 3 subtema. Dalam setiap subtema itu terdiri dari 6 pembelajaran. Nah, dalam setiap pembelajaran itu ketercapaiannya itu harus digunakan dalam 1 hari. Jadi semacam ini, pembelajaran 1. Pembelajaran itu harus tuntas dalam sehari. Pembelajaran begitu. 1. Iya. Tetapi ada apa? Dalam hal ini, itulah yang salah satu menjadi tantangan ketika dia dalam proses kegiatannya itu tadi IPA, khusus IPA ya, itu kegiatan tadi mencangkok, men-stack itu 1 kali harus sebenarnya tuntas. Ya. Maka saya memilih 1 karena kenapa? Karena salah satu yang menjadi tantangan lagi berikutnya itu adalah bagaimana setelah dari membuat praktek, anak-anak tadi itu mengintegrasikan lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya menyusun laporan atau menggali informasi-informasi penting. Itu yang jadi salah satu hambatannya. Hambatan ya. Nah, lama ini kan hambatan itu sudah ada, maksudnya dalam satu pembelajaran ada 3 materi ya, 3 materi cangkok, stack dengan sambung tadi. Hambatan itu pernah nggak mungkin Pak Denny berdiskusi dengan ya teman lain mungkin yang sekelas atau mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk bisa mengatasi hal tersebut? Iya, untuk berbagi, mencari solusi, saya biasa diskusi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat itu guru kelas juga, kebetulan di sekolah kita itu kan paralel Padi. Jadi kelas 6A dengan kelas 6B. Jadi saya ada di kelas 6A. Kebetulan saya bertanya-tanya dengan rekan sejawat saya, Ibu Isrofia namanya. Kebetulan beliau juga mengalami hal yang sama, tetapi beliau punya metode-metode. Ternyata selain kita melakukan praktek untuk memaksimalkan waktu, bagian-bagian mata pelajaran materi yang lain, misalkan kita mencangkok, kemudian men-stack dan menyambung itu kan belum dilaksanakan. Jadi menurut beliau untuk mencangkok boleh dilakukan praktek, kalau untuk men-stack tadi boleh kita tampilkan secara menyeluruh melalui video pembelajaran materinya tentang mencangkok itu seperti ini, men-stack ini seperti ini, kemudian menyambung itu seperti ini. Tetapi yang kita peragakan itu boleh cukup satu saja. Begitu dia bilang. Nah, dari hasil diskusi dengan teman Pak Denny tadi kan sudah istilahnya dapat satu solusi dari masalah yang Pak Denny hadapi kan. Nah, apakah itu solusi dari teman tadi itu pernah enggak Pak Denny lakukan? Atau coba untuk menerapkan itu metode yang dilakukan? Iya, saya pernah menerapkan barusan ini saya menerapkan apa yang disampaikan oleh rekan sejawat tadi. Kemudian saya punya beberapa pemahaman. Dalam K13 itu kan indikator pencapaian setiap mata pelajaran itu kan berulang-ulang. Jadi
dalam satu tema itu Pak Di, dia terdiri dari 3 subtema. Misalkan IPA tadi itu indikatornya itu berulang di subtema 2, di subtema 3. Nah, Ya. jadi indikator itu terus dalam satu tema. Jadi saya berpikir ini bisa saja saya laksanakan kembali untuk prakteknya Iya. Di subtema 2 atau subtema 3. Jadi dia bisa berulang-ulang untuk mencapai, karena penilaiannya dia kalau K13 itu untuk memaksimalkan semua itu selain dari metode yang tadi, ada juga beberapa cara mengantisipasinya, yaitu seperti melakukan pertanyaan-pertanyaan, lemparkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana itu men-stack, bagaimana itu menyambung. Nah, itu sudah bisa kita jadikan suatu acuan untuk menjadi bahan penilaian. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan waktu tersebut, begitu Pak Adi. Iya. Berarti ada 2 solusi ya sebenarnya. Cara yang pertama Denny lakukan, kemudian cara kedua yaitu hasil dari diskusi bersama teman Pak Denny. Nah, dari kedua metode ini atau solusi ini, mana menurut Pak Denny yang lebih efektif untuk anak-anak itu ya bisa menerima pelajarannya, sehingga dalam satu waktu itu bisa terhandle dari 3 tadi, tujuan tadi stack dengan cangkok dengan sambung tadi itu. Menyambung, ya. Jadi yang paling maksimal yang digunakan itu adalah metode yang pertama, yaitu menyediakan beberapa media pembelajaran seperti video. Jadi untuk materi men-stack dengan menyambung itu ditampilkan saja melalui video, kemudian nanti anak-anak disuruh membuat sebuah rangkuman, kemudian bisa kita lemparkan membuat sebuah diskusi, lempar pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu. Kemudian untuk praktek mencangkok, di sini salah satunya yang membuat prosesnya agak sedikit memakan waktu, karena kegiatan kemarin saya lakukan mencangkok itu membutuhkan waktu seminggu ya mencangkok. Seminggu bahkan 2 minggu. Nah, kan karena kita dalam kegiatan proses ini untuk mencapai hasil. Jadi alhamdulillah dari beberapa kelompok yang saya bentuk anak-anak, ada satu kelompok yang berhasil melakukan cangkokan tadi terhadap bunga yang ada di sekitar sekolah. Bunga itu sampai hari ini masih ada di sekolah saya, di kelas saya. Itu adalah hasil alhamdulillah berhasil anak-anak lakukan. Kemudian ada 3 kelompok berikutnya itu gagal. Jadi gagal. Iya. Oke, baik. Mungkin ada cara metode lain yang Pak Denny pernah pikirkan selain dari 2 tadi itu? Ada Pak Di. Salah satunya adalah mengantisipasi itu, saya melakukan kegiatan prakteknya itu anak-anak seberi tugas untuk praktek di rumah. Praktek di rumah. Jadi dia melakukan prakteknya di rumah, tetapi penanaman konsepnya itu dari sekolah. Jadi dari sekolah saya sudah tampilkan video tadi yang menyangkut ini kan untuk memaksimalkan waktu. Jadi satu kegiatan yang saya lakukan di sekolah, tindakan langsung di sekolah, 2 lagi saya lakukan, saya berikan tugas untuk dilakukan di rumah, tetapi melalui observasi selama beberapa hari kegiatan lembar LKPD-nya yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian dalam proses itu anak-anak juga menyusun laporannya untuk agar kegiatan menyambung dengan men-stack tadi itu bisa terlaksana. Dalam hal ini sebelum saya memberikan tugas, saya juga
sudah memberikan penjelasan bagaimana cara menyambung, bagaimana juga cara men-stack melalui tadi video-video yang telah ditampilkan. Nah, itu salah satu metode yang saya lakukan yang berdasarkan cara pemahaman saya untuk memaksimalkan waktu. Iya. Berarti di lain selain cara yang sudah Pak Denny lakukan tadi, Pak Denny juga memberikan tugas ya kepada anak-anak untuk membuat kegiatan mencangkok di rumah ya untuk memaksimalkan pembelajarannya tadi itu ya. Iya tadi. Oke, luar biasa sekali nih percakapannya. Menjalankan sebuah pembelajaran ya, tentunya kita ada pasang surutnya. Nah, siapa mungkin teman sejawat kah atau orang yang bisa membantu Pak Denny ya untuk bisa berkomitmen dengan tugas kita sebagai seorang guru, khususnya ini dalam proses pembelajaran tadi. Ada nggak ketika kita mengalami pasang surutnya semangat, itu ada nggak dari rekan sejawat atau mungkin kepala sekolah yang bisa memberikan penguatan-penguatan? Oh ya. Baik, tadi dalam hal untuk kegiatan proses pembelajaran tentunya banyak mengalami kendala-kendala. Selain dari rekan sejawat, secara pribadi saya berbicara dengan rekan sejawat saya yang setingkat kelas. Ya kebetulan kita bertetangga sejak kelasnya. Di sekolah kami ini ada dibentuk sebuah grup praktisi, yaitu kembali lagi ke KKG Interen atau biasa dikenal dengan sebutan KKG Mini. KKG Mini ya. Nah, jadi KKG Mini itu penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah. Jadi setiap sebulan itu kita melakukan pertemuan 2 kali. Di dalamnya itu membicarakan tentang kegiatan-kegiatan atau perkembangan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Bisa juga berupa administrasi, bisa juga berupa model-model pembelajaran baru, bisa juga berupa hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan saat melakukan proses pembelajaran. Nah, salah satu yang membantu dalam hal ini adalah kegiatan KKG itu yang didukung oleh kepala sekolah, khususnya kepala sekolah SDN 12. Beliau sangat merespon apa-apa saja yang dilakukan pada kegiatan tersebut di KKG Mini, khususnya SDN 12 Palu. Oke, luar biasa ya. Jadi kepala sekolah dan teman sejawat ya yang bisa menjaga komitmennya Pak Denny ya. Iya. Untuk tetap menjalankan proses pembelajaran. Iya, Pak. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Iya. Bincang-bincang kita ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari perbincangan ini ya bisa membuat Pak Denny lebih semangat lagi ya, lebih terinspirasi lagi. Siap. Ya. Dan mungkin ada tambahan atau hal-hal lain yang mau dibicarakan? Tidak ada lagi, Pak Di. Cuman saya hari ini saya cukup merasa sedikit beban yang ada di pikiran saya itu terbagi melalui coaching ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Adi telah memberikan kesempatan atau meluangkan waktunya untuk mengcoach pada hari ini. Dengan begini, insya Allah kedepannya saya memiliki lagi ide-ide baru untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih, Pak Adi. Oke, sama-sama Pak Denny. Oke, baik. Setelah tadi Pak Adi melakukan coaching ke Pak Denny, saya tanyakan bagaimana perasaan Pak Adi setelah meng-coach Pak Denny. Iya, perasaan saya agak
apa namanya, agak ya senang ya. Kemudian sempat bingung juga tadi. Soalnya saya tidak ini menguasai terkait cangkok mencangkok, jadi saya bingung mencari kalimat pertanyaan yang sesuai tadi itu. Oh iya. Jadi tadi terkendala ketika coachnya menjelaskan materinya tentang cangkok mencangkok yang menjadi dasar apa penguasaannya Pak Adi bukan di materi itu. Baik. Ya. Awal tadi indikator untuk pengembangan ya, untuk pengembangan kompetensi coaching tadi Pak Adi mengatakan bahwa menginginkan coachingnya itu bisa memahami atau memberikan gambaran-gambaran sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sejauh Pak Adi tadi sudah coachingnya, kira-kira apa yang Pak Adi bisa sampaikan terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Apakah sudah bisa tercapai atau sudah sejauh mana keberhasilan yang Bapak dapat dari hasil coaching tadi? Ya, kalau dari hasil diskusi tadi, coaching tadi, ya, coachingnya dia bisa paham ya, bisa apa namanya, bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, meskipun apa namanya, coachnya ya ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kurang menjurus, kurang jitu, tapi coachnya paham. Okay. Jadi menurut Pak Adi setelah mengcoach tadi, walaupun tadi tidak ketemu atau kurang pas ya jika memandu coachnya, tapi coachnya bisa paham alur yang Pak Adi sampaikan. Oke. Okay. Kemudian itu di keras seperti tadi kita kan akan melihat 3 yang akan kita lihat ya, yang kompetensi itu ya, itu memaksimalkan potensi, kemudian kemitraan, selama proses kreatif. Menurut Pak Adi, dari ketiga kompetensi prinsip coaching tadi itu, apakah Pak Adi sudah bisa memaksimalkan atau bagaimana? Kalau dari ketiga hal yang disebutkan tadi ya, membangun kemitraan, terus mengembangkan kreatif, dan satunya tadi apa pertanyaan? Memaksimalkan potensi ya. Ya. Mungkin kalau kemitraan sudah maksimal ya, karena ya. Kalau dari proses coaching tadi, ya. Seorang coach dia bercerita mengalir begitu saja tanpa ada rasa segan dan istilahnya kaku, ya, tidak ada istilahnya pembatas, sehingga dia nyaman untuk kemudian bercerita. Nah, dari situ saya merasa bahwasannya di bagian itu sudah maksimal, ya, sudah maksimal meskipun masih perlu dilatih lagi. Kemudian di pengembangan kreatif, ya kayaknya di bagian ini yang perlu saya perbaiki lagi tadi ya, karena saya kurang kreatif untuk melakukan percakapan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Kalau mengembangkan potensi tadi sudah jalan ya, karena seorang coach tadi sudah
sudah bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi tadi. Jadi bisa berkembang potensi yang ada, dia bisa berpikir mencari solusi dari masalahnya sendiri. Oke, jadi dari hasil coaching yang Pak Adi sudah sampaikan bahwa ketiga prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, sama mengembangkan potensi. Untuk yang dua ini Bapak sudah anggap maksimal, yaitu kemitraan sama mengembangkan potensi. Nah, yang belum maksimal ini adalah di proses kreatif. Proses kreatif. Nanti untuk memaksimalkan proses kreatif ini, nanti apa yang akan Pak Adi lakukan agar nanti semua prinsip dari coaching ini semuanya bisa terpenuhi? Iya. Yang akan saya lakukan adalah tentunya saya akan membuka materinya lagi, belajar lagi, kemudian dipahami ya dari materi pengembangan kreatif tadi. Nah, setelah itu saya akan berlatih untuk agar di bagian ini pengembangan kreatif ini bisa lebih maksimal. Jadi harus banyak berlatih. Oke. Itu yang akan saya lakukan. Oke, jadi untuk meningkatkan ketiga prinsip tadi, khusus di proses kreatif, nanti Pak Adi akan belajar lagi tentang materi, kemudian berlatih lagi agar coaching berikutnya nanti sudah bisa maksimal. Oke, bagus sekali ini trik yang Pak Adi akan lakukan berikutnya. Kemudian indikatornya, nah berdasarkan data yang tadi sudah semua kita lihat, kira-kira masih ada enggak yang menjadi kegalauan Pak Adi tadi setelah melakukan proses coaching? Kegalauan ya. Baik. Nah, ini mungkin ini ya, saya yang perlu latih lagi ini kemampuan untuk berkomunikasi lagi ya. Kemampuan untuk orang bilang berretorika ya, sehingga retorikanya itu bisa mudah untuk dipahami oleh coach nantinya. Nah, mungkin tadi tidak terlalu bagus ya rangkaian kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, karena ini mungkin kurang berlatih sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tidak begitu nampak sepertinya. Oke, menurut Pak Adi tadi yang menjadi istilahnya kayak hambatan yang Pak Adi dapatkan setelah meng-coach itu adalah cara beretorika yang tidak maksimal sehingga tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang runut, yang akhirnya mudah untuk dipahami. Nah, biar tidak nanti untuk kedepannya ya Pak Adi, untuk kedepannya yang Pak Adi akan lakukan terkait pencapaian yang tadi Pak Adi sudah sampaikan. Kira-kira apa yang akan Pak Adi lakukan? Ya, tadi itu ya, berlatih bagaimana berbicara, mungkin kayak semacam pidato begitu ya, untuk mempermudah intonasi kan. Kalau berpidato itu kan ada intonasi, begitu juga ceramah, melihat audiens, momen yang tepat, kapan dia harus serius, kapan dia harus sedikit bercanda, seperti itu barangkali ya. Oke, jadi
menurut Pak Adi nanti akan diperbaiki dari gaya retorikanya itu melalui latihan supaya bisa melihat bagaimana intonasinya, ya, melalui melihat intonasi, melihat jeda, kapan harus menjeda, agar audiens atau coaching-nya nanti ketika di coach itu bisa paham apa yang dimaksud. Begitu ya Pak Adi? Iya, seperti itu. Seperti itu. Akan lagi berlatih. Oke. Pak Adi, karena waktu kita terbatas, ya, mungkin percakapan kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat. Nanti kita tunggu event-event selanjutnya untuk coaching lagi. Terima kasih untuk Pak Adi sebagai coach malam ini dan Pak Denny sebagai coach. Sukses. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Ibu Bahrija selaku pengamat hari ini. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum.